semuanya, selamat siang, pagi, sore, malam, dan apapun itu. Kembali lagi di podcast Ngomongin Apa Aja. Oke, kali ini aku nggak sendirian karena aku kedatangan seorang tamu yang nantinya bakalan ngebahas tentang topik yang akan kita obrolin pada hari ini. Nah, kita kenalan dulu sama tamu kita. Ya, baik, terima kasih. Nama saya Teja Arifutma. Dalam kesempatan ini, saya juga diundang oleh Pak Yamanda. Ya, terima kasih. Ya, supaya teman-teman semuanya tahu kalau Bang Teja ini merupakan ketua dari Ikatan Mahasiswa Kerinci Sungai Penuh Universitas Negeri Padang. Benar kan, Bang? Ya, alhamdulillah Yamanda. Ya, jadi kita ucapkan terima kasih sekali karena telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di podcast Ngomongin Apa Aja. Ya, baiklah, di podcast kali ini kita bakalan ngebahas tentang suatu hal yang memang saat ini sedang kayak anti mainstream gitu juga, karena kita bakalan ngobrolin tentang asmara. Nah, teman-teman semuanya pasti dong tahu tentang asmara, karena siapa sih yang nggak pernah merasakan jatuh cinta? Oke, kali ini kita bakalan ngobrolin tentang organisasi dan asmara. Dan tentunya teman-teman semuanya pasti dong pernah ngerasain gimana rasanya kalian menjalin hubungan dengan seseorang. Namun di satu sisi kalian juga mengikuti organisasi. Nah, gimana sih keterkaitan antara organisasi dan asmara? Kemudian atau di sisi lain kalian belum pernah menjalin hubungan, tidak sedang menjalin hubungan, akan tetapi kalian jatuh cinta dengan orang yang satu organisasi dengan kalian. Nah, pasti pernah dong ngalamin hal yang kayak gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngobrolin tentang organisasi dan asmara ataupun organisatoris dan asmaranisasi. Nah, langsung aja ya kita bahas sama Bang Teja Arifutma. Silakan untuk menjelaskan tentang gimana sih hubungan antara organisasi dan asmara. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih pada host kita, Sifat Yamanda. Dalam kesempatan ini yang telah mengundang saya untuk sedikit kita bincang-bincang masalah organisasi dan asmaranisasi. Kita membahas tentang organisasi ataupun asmaranisasi. Mungkin berbicara misalnya organisasi dan asmaranisasi adalah dua komponen yang saling bercampur aduk. Di mana yang kita tahu organisasi itu adalah tujuan bersama dan asmara adalah tujuan individu, karena asmara itu jatuh cinta. Nah, untuk itu ya mahasiswa yang sering menghabiskan waktu di dalam kampus maupun itu bisa disebut dengan aktivitas dalam kegiatan organisasi itu secara umum. Nah, sedangkan asmara yang mempunyai adalah rasa cinta. Nah, baik itulah untuk pengantar dulu antara organisatoris dengan asmaranisasi. Itu sebagai pengantar. Nah, asmara itu hak semua orang kan berhak jadi cinta, cuma kalau jangan bikin di sebuah organisasi. Ya, baik, itu sebagai pengantar. Oke, rasanya jelas banget ya apa yang udah disampaikan oleh Bang Teja tadi, gimana organisasi dan asmaranisasi ini sebenarnya saling berkaitan dan merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan. Di sisi lain, semua individu berhak loh merasakan gimana rasanya kita menyukai seseorang ataupun kita menjalin hubungan dengan seseorang. Nah, di sisi lain juga kita semua berhak untuk dimana kita bisa berkumpul dengan orang lain ataupun bersosialisasi dan disebut dengan satu wadah organisasi. Nah, semua orang berhak untuk melakukan kedua-dua hal tersebut. Nah, dengan kita gariskan agar hal tersebut jangan sampai memecahkan satu sama lain. Contohnya apabila kita sedang ikut dalam organisasi, jangan sampai asmara kita
terpecah belahkan ataupun demikian. Jangan sampai asmara yang membuat kita pecah di organisasi. Sebenarnya kita harus bisa saling menyeimbangkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian kita lanjut untuk kita tanya tentang individu sendiri. Nah ya Bang Teja. Nah ya, kalau Bang Teja sendiri pernah nggak sih ngerasain atau ngerasain sendiri ya pengalaman pribadi selama di organisasi jatuh cinta sama orang yang ada di organisasi itu sendiri? Pernah nggak sih? Ya baik, kalau masalah organisasi tadi, baik yang disampaikan tadi Pak, karena organisasi dan asmara itu ya sebenarnya itu tidak, kalau secara profesional itu tidak boleh kita, dua komponen itu tidak boleh kita campur aduk, karena itu merupakan berbeda tujuannya. Sedangkan organisasi itu kan tujuan bersama, kalau asmara itu kan jatuh cinta atau hak pribadi. Baik, kalau ya, berbicara mengenai pengalaman saya di organisasi, maka saya pernah jatuh cinta ya Pak. Oke. Ya, jatuh cinta tuh baik saya sambung, jatuh cinta di bagi pengalaman saya. Ya, memang kalau kita organisasi itu kita memang pernah tertarik sama anggota, cuman harus kita batasi, karena bahkan ya kita harus menjaga sikap profesional tadi. Kenapa? Karena sikap profesional tuh kita bisa memanfaatkan suatu kerjaan. Nah, kita jatuh cinta sama di organisasi tersebut, itu kan ada juga efek positifnya. Bagaimana ada efek positif? Misalnya kan di sebuah organisasi itu ada salah satu anggota tuh saling marah, jadi itu mungkin untuk membangkitkan semangat untuk sering datang ke kegiatan tersebut. Nah, bila sampai di misalnya salah satu asmara itu mempunyai masalah asmara tadi, itu jangan dibawa ke organisasi. Itu yang harus kita hindari di organisasi tersebut. Ya, baik, Oke, mungkin betul banget yang dibilang sama Bang Teja, kalau kita dalam berorganisasi kita itu harus memang bisa membedakan ya mana yang ya istilahnya kita mengutamakan sesuatu hal yang penting bagi diri kita sendiri terlebih dahulu, dan kita sebenarnya memang harus profesional dalam menjalankan organisasi. Memang kayak kita betul banget yang dibilang tadi, kalau misalnya kita menjalin hubungan di organisasi tentunya akan memiliki dampak positif dan dampak negatif seperti yang dijelaskan. Nah, sebenarnya gimana sih caranya supaya kita bisa, dan tentunya kalau kita jatuh cinta, yang namanya jatuh cinta nih ya, kita nggak bisa dong menahan hati kita untuk kayak kita membohongi perasaan kita sendiri, itu tentunya nggak bisa dong. Nah, gimana sih cara Bang Teja dalam menghadapi hal tersebut? Apakah nantinya kita harus memilih salah satu di antara keduanya, atau kita bisa menjalin keduanya secara bersamaan? Ya baik, kalau untuk kita menjalankan secara bersamaan, kebersamaan itu kan kita kembali ke konsep awal tadi, apa saya katakan tidak mungkin, karena nanti bila asmara itu dicampur adukkan dengan organisasi, itu kan sudah dijelaskan tadi mengenai permasalahan asmara tadi dibawa ke dalam forum organisasi, itu kan sehingga mengaruhi kinerja organisasi dan merusak kita organisasi sendiri. Itu hal yang perlu kita hadapi. Cuman adanya ya, kita sering kali mendengar asmara juga muncul karena di organisasi itu karena ada hubungan emosional sama anggota tadi, bisa jadi keseringan itu kan itu munculnya hubungan emosional. Nah, itu kan adanya asmara di dalam organisasi itu sebenarnya kan tidak salah, itu merupakan hak, tapi yang munculnya asmara di dalam organisasi tidak kita junjung. Yang saya katakan tadi emosional tadi ya, katakan kita bisa untuk masalah pribadi
kita bawa ke bagaimana kita tahu organisasi itu adalah untuk berkumpulan dua orang atau lebih untuk menciptakan tujuan bersama. Jika kita memimpikan tujuan semua kan tidak ada tujuan bersama. Ini namanya briefing. Ada briefing untuk sebuah organisasi bersama. Oke, jadi memang Ya. kita harus bisa bersikap profesional ya untuk dalam berorganisasi. Jadi memang profesionalitas dalam suatu organisasi itu sangat dibutuhkan karena organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama, bukan hanya Ya. untuk mencapai Betul. tujuan dari individu itu sendiri. Nah, oke, itu untuk apabila kita untuk di lingkup organisasi, jatuh cinta di lingkup organisasi. Nah, Bang Teja, kemudian gimana sih cara kita menghadapi? Nah, mungkin ada teman-teman di luar sana yang kebetulan mereka menjalin hubungan dengan seorang aktivis yang memang sibuk di organisasi. Sebaiknya kita lebih mengutamakan hal yang mana dan bagaimana cara kita membagi waktu antara keduanya. Tadi kan kita ngomongin tentang jatuh cinta di organisasi dan asmara tadi. Nah, bagaimana kalau di luar organisasi gitu? Tapi kita tetap menjalin hubungan dengan seseorang. Ya, itu masalah sudah dijelaskan tadi mengenai masalah asmara itu kan tadi kita bicara di asmara di organisasi. Ini kan kita berbicara bagaimana salah satu anggota, tapi tidak menjalin hubungan dengan sama anggota, mungkin dengan yang di luar. Itu kita perlu juga berbicara mengenai sikap profesional, karena apa? Itu kita harus sama-sama sama mengerti sama hubungan tadi. Kita otomatis kalau orang-orang organisasi itu mempunyai banyak kegiatan, kita disebut dengan aktivis. Jadi itu tergantung dengan pasangan tadi, bagaimana untuk menerima atau menyikapi berhubungan dengan anak-anak organisasi. Saya rasa untuk anak organisasi itu dia lebih memilih untuk organisasi dibanding untuk masalah asmara tadi, karena dia lebih mementingkan untuk kinerjanya daripada untuk masalah asmara seperti ini. Saya rasa untuk tapi juga hal positif di organisasi kita asmara tadi tergantung bagaimana kita untuk membawanya. Kita siapapun itu pasangan kalau mempunyai masalah kan tidak harus bawa di forum. Jadi kalau kita bawa di forum itu efeknya itu kan ke organisasi tersebut. Jadi hal saya kan begitu untuk cara menyikapinya. Oke, berarti memang dalam kita berorganisasi kita tetap harus menumbuhkan sikap profesionalitas dimanapun kita berada, baik itu kita menjalin hubungan dengan seseorang, sikap profesional dalam berorganisasi harus tetap ditumbuhkan kan Bang Teja ya? Sangat kita tumbuhkan sikap profesional itu tadi. Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih caranya gitu supaya terkadang orang memikirkan kalau organisasi itu justru akan mempengaruhi ataupun memperhambat dalam kita berhubungan gitu atau kita dalam asmara kita itu akan memperhambat. Nah, menurut Bang Teja sendiri gimana sih cara menyikapi hal-hal semacam ini, dan jargon-jargon seperti ini sangat sekali sering muncul di saat-saat sekarang ini, terutama bagi para remaja dan para pemuda-pemuda. Nah, kita kalau masalah untuk organisasi itu menghambat masalah asmara itu mungkin tidak pernah kita dengar. Nah, itu kan tidak masuk akal. Kenapa? Karena yang sering kita dengar itu kan masalah organisasi itu sering menghambat akademik. Jadi itu yang sering dengar. Mantap kalau masalah organisasi itu untuk menghambat asmara itu kan hal yang
tidak masuk akal. Kenapa? Karena kalau masalah organisasi itu memang orang-orang organisasi atau biasanya kita sebut dengan organisatoris, ya, itu merupakan orang-orang untuk bagaimana untuk menciptakan atau untuk membangun potensi dirinya ataupun mencari jati diri. Itu tujuan kita untuk berorganisasi. Kenapa? Sesuai dengan zaman sekarang 4.0 itu saya rasa 4.0 banyak yang perlu kita tunjang untuk masalah memasuki dunia pekerjaan. Kalau masalah akademis saya rasa itu sudah berada di kita mengantarkan meja wawancara contoh. Selanjutnya untuk masalah yang mengantarkan kita ke dunia pekerjaan itu adalah soft skill kita. Bagaimana cara soft skill yang pertama, kemudian cara kita berinteraksi. Nah, bagaimana cara kita berinteraksi, bersosialisasi dengan orang-orang, itu contohnya. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang-orang. Kemudian untuk berinteraksi soft skill tadi kan tidak dapat kita mengasah tentang soft skill, bagaimana cara kita menemui para pejabat, karena itu kita dapat ke organisasi jadi itu soft skill namanya. Kalau hard skill kan kita dapat di kenapa? Karena ada sekarang juga organisasi jadi pendidikan akademis manfaat organisasi. Oke, jadi menurut Bang Teja, kalau organisasi itu tidak sama sekali memperhambat ya segala aktivitas, malahan organisasi yang justru akan memudahkan kita untuk kedepannya. Jadi memang organisasi adalah suatu kemampuan kita untuk mengembangkan bakat, kemampuan, dan melatih public speaking kita. Jadi sama sekali tidak memperhambat hubungan asmara kita. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin mengatakan kalau organisasi itu memperhambat hubungan asmara kalian, itu nol besar, karena tidak betul sama sekali. Justru hal-hal lainnya yang ada di luar sana, contohnya seperti hubungan asmara, yang justru akan memperhambat kalian dalam berorganisasi, karena apalagi kita yang tidak bisa membedakan gitu, yang mana kepentingan individu dan yang mana kepentingan kelompok, dan itu yang justru akan membuat bakat ataupun kemampuan kalian itu yang nantinya akan berkurang begitu. Nah, kemudian kita sedikit menyinggung masalah tentang organisasi itu sendiri. Kita mau tahu nih, kalau Bang Teja sendiri gabungnya ikut dalam organisasi apa aja, bisa dijelaskan nggak? Kalau untuk di kampus, untuk paguyuban itu kan saya diamanahkan juga sebagai ketua di Ikatan Mahasiswa Pendidikan Penuh, khususnya di Universitas Negeri Padang. Kemudian saya juga bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang bisa disebut dengan BEM yang tingkat kota. Nah, itu untuk internal kampus. Ya, untuk eksternal kampus ada juga seperti himpunan mahasiswa Islam, itu tempat-tempat juga. Itu tidak untuk membatasi dan untuk proses besar, apakah itu untuk di ekstra kampus, apakah untuk di eksternal kampus, itu terserah. Yang penting bagaimana kita untuk mencari jati diri kita, terserah dimanapun, baik itu eksternal kampus maupun internal kampus. Baik, coba. Oh, mungkin banyak banget ya yang organisasi-organisasi yang diikuti, seperti IMK, kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Islam, dan sebagainya. IMKS, ya IMKS, Ikatan Mahasiswa Kerinci Sungai Penuh Universitas Negeri Padang. Juga dua sama dan salah satu yang tinggal Ikatan Mahasiswa yang kecamatannya Ikatan Mahasiswa Rawang. Nah itu.
Ikatan Mahasiswa Rawang. Oke, jadi tentunya banyak sekali ya organisasi-organisasi ya diikuti oleh Bang Teja, dan orang yang aktif di organisasi biasa disebut dengan aktivis. Nah, gimana sih cara aktivis untuk bisa membagi waktunya? Nah, baik mereka untuk belajar. Nah, seperti yang kita ketahui, aktivis juga seorang mahasiswa kan. Jadi bagaimana sih cara mereka untuk membagi waktu mereka dalam berorganisasi namun tidak meninggalkan kewajiban mereka sebagai seorang mahasiswa? Baik, langsung jawab. Nah, ya, kalau untuk masalah, ya, gimana caranya membagi waktu ataupun menyeimbangkan kepentingan kita sebagai seorang aktivis dan juga seorang mahasiswa? Kita berbicara masalah aktivis. Itu intinya mahasiswa yang sering menghabiskan waktu di kegiatan organisasi. Baik itu di luar, pokoknya intinya itu menghabiskan waktunya di luar kampus, di luar kelas perkuliahan dari. Ya, cara untuk membagi waktu itu kan biasanya kalau pengalaman saya membagi waktu kan, saya sering juga diskusi sama senior tadi. Itu banyak panutan saya karena banyak senior saya organisasi aktif, kemudian wisuda sesuai standarnya, kemudian kan kumlot, kan itu panutan kita. Jadi saya sering berdiskusi masalah pengalaman tuh ya, hampir gimana kegiatan-kegiatan di organisasi tadi. Ya, misalkan organisasi rapatnya kan banyak, kegiatan-kegiatannya banyak di luar. Kemudian kan kita kalau ada tugas, kita punya tugas, kemudian rapat organisasi itu ada. Ya, kalau bisa untuk dibawa tugas di tempat sekretariat organisasi itu kan tidak masalah. Ini kan jadi masalah tuh kalau ada kegiatan organisasi itu bertepatan sama jadwal perkuliahan kita. Itu yang sering kesalahan di sama aktif. Kenapa? Karena banyak memilihkan organisasi. Saya pribadi bisa ada jadwal organisasi dan akademis itu secara akademik, maksudnya jadwal perkuliahan sama jadwal rapat, misalnya jadwal kegiatan-kegiatan itu yang harus kita bagikan waktu. Kenapa? Karena kita ingat tujuan kita bersama. Misalnya saya tujuan bersama kita untuk kuliah, kalau organisasi kan kita untuk bagaimana kita untuk menunjang perkuliahan. Kalau kita untuk meninggalkan kuliah, ini organisasi kan tidak tentang akademis gitu. Jadi kita bagi waktu, ada kegiatan perkuliahan misalnya, itu kita harus untuk kuliah dulu. Kan kuliah tidak kuliah CS itu paling banyak. Itu kan bisa izin telat ke acara-acara organisasi tersebut. Ya, saya rasa seperti itu untuk cara membagi pengalaman saya untuk membagi waktunya. Oke, jadi memang dalam kita berorganisasi seperti yang telah dijelaskan oleh Bang Teja tadi, dalam kita berorganisasi bahwasanya organisasi itu sama sekali tidak memperhambat, tapi justru kita bisa belajar banyak dari organisasi. Dan cara yang bisa kita lakukan dalam membagi waktu kita antara organisasi dan kewajiban kita sebagai seorang mahasiswa, tentunya kita bisa tetap menyinkronkan keduanya ya, tidak meninggalkan kewajiban kita salah satunya. Jadi kita sebagai seorang aktivis, kita juga harus menjalankan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Contohnya seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Teja, kalau misalnya kita mendapatkan tugas dari kampus dan di sisi lain kita juga harus berkumpul, maka tugas tersebut bisa kita bawa ke organisasi kita dan mengerjakannya di sana. Jadi sama sekali tidak memperhambat kita untuk tetap mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang mahasiswa. Nah, mungkin kemudian pertanyaan yang timbul nih Bang Teja, kayak sekarang ini ya banyak sekali timbul pertanyaan-pertanyaan, apakah sebenarnya antara organisasi dan asmara ini tidak bisa, memang kita harus memilih salah satunya atau bisa kita jalankan kedua-duanya. Kemudian kalau kita ingin menjalankan kedua-duanya, gimana sih cara kita agar
kita tetap bisa menyeimbangkan keduanya. Contohnya kita tidak seperti organisasi tetap dapat mencapai tujuan bersama dan tidak menghubungkan dengan asmara. Bisa nggak? Kalau kita masih bisa memegang sikap profesionalitas kan tidak masalah. Itu kan biasa saya katakan tadi, kalau masalah organisasi asmara tadi kan manusiawi. Jadi ya bukan saya menyarankan untuk kita harus adanya asmaranisasi di organisasi, bukan saya menyarankan harus sudah harus seperti itu, bukan. Kalau bisa tidak ya tidak usah, karena kita tahu itu banyak terjadi masalah asmara itu bisa membuat organisasi itu terjadi kekurangan SDM. Misalkan contohnya seperti ini ya, misalkan kita mempunyai pasangan bisa satu organisasi, kemudian ya baik aja hubungannya kan itu membangkitkan semangat kita untuk terus datang kegiatan apa-apa. Nah setelah itu kan terjadinya break out atau yang dinamakan dengan putus cinta tadi, otomatis salah satu dari itu anggota dari perempuan maupun yang laki-laki itu ya bisa jadi untuk tidak berani lagi untuk datang di organisasi. Nah itu yang banyak terjadi di sebuah salah satu organisasi. Kalau itu selagi bisa untuk membawa sikap kekuasaan kan tidak jadi masalah. Nah, lebih baik untuk tidak, karena dia citra organisasi itu lebih bagus. Ya baik Pak. Oke, jadi sangat banyak sekali ya yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di sore hari ini, di mana kita harus menjunjung tinggi sikap profesionalitas dalam berorganisasi. Sebenarnya antara organisasi dan asmara kita tetap bisa menjalankan kedua-duanya, namun akan sangat sulit apabila kita tidak memiliki sikap profesional. Namun bisa kita jalankan kedua-duanya apabila kita di sana memiliki sikap profesional, dan kita juga harus bisa membutuhkan hal-hal yang kita rasa memang hal tersebutlah yang penting untuk kita. Nah mungkin sekian dulu ya pembahasan kita di ngomongin apa aja untuk asmara dan organisasi, dan tentunya pada sore hari ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita peroleh, di mana kita berbicara mengenai organisasi, dan sebenarnya organisasi itu sangat baik sekali untuk kita karena kita bisa mengembangkan bakat, bisa mengembangkan inovasi, melatih kita banyak hal, kemampuan kita berbicara ataupun public speaking bisa kita latih di organisasi. Namun juga di sisi lain, asmara merupakan hak semua orang, hak individu yang tidak dapat kita bendung. Nah, di sini juga kita butuhkan dalam kita melaksanakan kedua-duanya, melaksanakan kewajiban kita dalam berorganisasi, kita harus tetap bersikap profesional, dan itulah hal yang paling penting. Nah, terakhir nih, ada nggak closing statement dari Bang Teja sendiri tentang asmara dan organisasi? Yang perlu disampaikan di sini adalah untuk mahasiswa yang mau masuk supaya untuk tidak berkuliah misalnya tidak hanya kuliah saja. Jadi jadilah banyak hal yang bisa kita dapat di luar kelas berkuliah. Kan sayang nanti kalau kita sudah hanya membawa selembar ijazah saja. Jadi carilah potensi diri kita di sebuah organisasi tersebut, kemudian tinggalkan sebentar ini demi menggapai cita-cita. Baik, terima kasih. Teja Arifudma. Oke, luar biasa sekali ya penyampaian untuk closing statement yang telah disampaikan oleh Bang Teja tadi, karena menyampaikan untuk seluruh mahasiswa baru di luar sana untuk tidak hanya kuliah pulang ataupun mahasiswa kupu-kupu, karena sebenarnya di dalam kita berkuliah itu banyak sekali loh inovasi-inovasi yang dapat kita capai dan hal-hal yang dapat kita raih, dan
jangan terlebih dahulu memikirkan asmara, bukan jangan terlebih dahulu, maksud kami itu kita juga harus mementingkan kepentingan kita dalam meraih cita-cita kita. Nah, untuk urusan jodoh nanti sendirinya akan ketemu. Tidak usah jodoh tidak akan lari kemanapun, dan jodoh tidak akan jauh-jauh selama kita menuntut ilmu, mengejar cita-cita. Dan sebenarnya kalau kita serius untuk menjalin suatu organisasi, dan sebenarnya hal tersebut akan memberikan efek yang sangat besar untuk pribadi kita, dan juga bukan hanya untuk pribadi kita di masa sekarang, namun untuk masa depan pun juga akan memberikan banyak sekali dampak positif. Nah, mungkin sekian dulu untuk pembahasan kita tentang organisasi dan asmara, dan kita ucapkan terima kasih sekali untuk Bang Teja yang telah memberikan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan dan ilmu-ilmu baru yang bisa kita dapatkan di sore hari ini, dan tentunya nantinya akan menjadi pelajaran untuk kita ke depannya. Ya, kepada Ulfah yang telah mengundang saya pada sore hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan. Ya, mohon maaf ada kata-kata yang salah. Oke, tentunya. Yang materi secara tidak jelas. Mohon maaf. Oke, tentunya kita ini bukan menjadi yang terakhir ya Bang Teja. Kita bakalan ngobrolin banyak sekali hal di podcast Ngomongin Apa Aja. Kita bisa ngobrolin tentang baik itu politik, pemerintahan, dalam segi apapun itu bisa kita bahas, dan tentunya kita bakalan nggak bosan-bosan mengundang Bang Teja ya. Siap dong. Podcast ini kan tergantung kita, salah dari ini di podcast ini yang kita harapkan bisa untuk membahas tentang isu-isu yang terjadi, baik itu edukasi, politik, ekonomi, kan masalah apa saja isu yang terjadi. Kemudian itu yang menjadi pembahasan kita, sehingga kita bisa untuk memberikan edukasi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua itu kan saya rasa itu saya suka, kan sangat suka berdiskusi, debat, karena dalam berdiskusi ini kan kita bisa mengeluarkan argumen, karena argumen itu salah satu untuk cara membersihkan otak, tapi dengan cara memperbanyak argumen, mempertajam argumen, itu cara untuk membersihkan otak. Oke, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Bang Teja yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan memberikan kita banyak sekali edukasi. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada seluruh teman-teman di luar sana yang sudah mendengarkan podcast kali ini, dan nantikan podcast-podcast selanjutnya yang tentunya akan ngobrolin tentang apa aja, baik itu dalam edukasi, politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, ataupun hal-hal yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan, dan sesuatu yang pastinya akan selalu menjadi menambah pengetahuan kita nantinya. Nah, mungkin sekian dari kita berdua untuk sore hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan, dan nantikan episode-episode kita selanjutnya yang bakalan menambah pengetahuan kalian semua.